minggu pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau bertanya nih. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita dalam sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kasih setiamu Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, agar kami Tuhan dapat duduk diam tenang untuk mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, dari awal tengah sampai selesai Tuhan, sertai ibadah kami agar kami Tuhan dapat mengerti apa itu Tuhan firman yang pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Hai. Kita mau angkat pujian nih. Sebelum kita mau angkat pujian, kakak mau tanya dong, seperti apa sih anak-anak yang hatinya dipenuhi oleh Roh Allah? Seperti apa ya kakak? Dia baik hati, seperti Roh Tuhan itu adalah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada berapa buah roh kakak? Ada. Siapa yang masih ingat di rumah? Tunjuk tangannya. Ada 9 buah roh. Nanti diingat lagi ya di rumah masing-masing. Ada apa aja buah roh itu? Kita ingatkan lagi Kak, coba. Buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul. Tapi sekarang kakak mau ajak kita menari Kak dengan bila Roh Allah ada. Kita angkat pujian ya, sambil bikin gerakannya adik-adik di rumah masing-masing. Oke. Jangan lupa menari ya. Ku kan menari
pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Coba kakak, aku tanya dulu. Anak Tuhan itu seperti apa kakak? Anak Tuhan itu nggak boleh cengeng, Iya, nggak satu. boleh nakal, Iya, nggak boleh bohong. Iya. Berarti anak Tuhan itu adalah anak yang jujur, ya. Nah, kita angkat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Oke, gerakan ya adik-adik. Adik-adik, kembali lagi nih di pujian kita yang ketiga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Kita anak Tuhan harus menjaga apa ya? Harus hati-hati menggunakan kaki, menggunakan mulut. Dan apa kakak? Dan menggunakan mata. Sekarang kita angkat pujian ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
kita masuk sesi pengumuman nih. Nah, untuk minggu ini kita mau kasih ayat hafalan untuk kelas 2 dan kelas 3. Ayat hafalannya apa ya kira-kira, Kak? Apa ya? Ayat hafalannya dari titah kelima dalam bahasa Batak ya adik-adik. Ingat, kirim videonya bisa ke kakak guru sekolah minggu. Terakhir kirimnya jam 6 sore di hari Kamis. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita review yuk tugas minggu lalu yang sudah dikumpulkan. Yuk, cekidot! Pagi kakak sekolah minggu, selamat pagi teman-teman. Hari ini Pak El mau menghafal titah kelima yang bunyinya ikun pasangan ponmu itu terasmu sama tua ho laleleng mangolu Ditano. leho ijawa batam amin. Dah kakak sekolah minggu dan teman-teman, bye-bye. Saya mau hafalan patik palimahan ikan pasangan ponmu dolatorasmu asama tua hojala leleng mangulu di talo nanile hon ni bebatan ihon. Dadah kakak sekolah minggu. Hai kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Bara Santanalo, kelas 1B. Baru pengen ngehafalin titah kelima dalam bahasa Batak. Maningon pasanga pon mudo na torasmu asa martua ho jalaleleng ho mangolu tano nadi lehon ni Jahowa debatam tuho. Kakak sekolah minggu hari ini Arta mau menghafalkan titah kelima dalam bahasa Batak. Ikon pasang ngaponmu donatorasmu asa tua ho jalal leleng mangolu ditano nani lehon ni Jawa debatam di. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sediakan Alkitabnya ya. Semua siapkan hatinya, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian, mempersiapkan hati Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang senantiasa memberkati kami. Kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Engkaulah yang memberkati kami agar kami boleh duduk tenang, boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang taat, yang setia, dan selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Adik-adik, di kota Yerusalem tinggallah sepasang suami istri bernama Ananias dan Sapira. Mereka mempunyai tanah yang sangat luas. Dan suatu hari adik-adik, mereka menjual tanahnya dan memperoleh uang yang sangat banyak. Mereka berunding untuk memberikan uang hasil menjual tanah itu. Namun mereka berbohong adik-adik tentang uang yang mereka dapatkan. Ia meminta istrinya untuk menyimpan sebagian uang dan berpesan supaya istrinya juga berkata bohong kepada Rasul Petrus ketika mereka menyerahkan uang persembahan mereka dari hasil tanah itu. Nah, Ananias memberikan uang hasil menjual tanah itu kepada Petrus. Dan dia berbohong. Petrus tahu adik-adik bahwa Ananias itu berbohong. Dan ia mengingatkan Ananias supaya Ananias berkata benar dan jujur. Tetapi Ananias tidak mau berkata jujur. Dia tetap berbohong kepada Petrus. Sayang sekali, Ananias tidak mau mengakui kebohongannya kepada Petrus. Maka pada hari itu juga adik-adik, tahu nggak? Ananias mati karena dia berbohong. Kemudian meminta kepada orang-orang yang ada di situ untuk mengangkat mayat Ananias supaya dikuburkan. Nah adik-adik, tidak lama kemudian datanglah Sapira, istri dari Ananias, untuk menemui Petrus.
Nah, ketika Petrus bertanya kepada Sapira berapa hasil jual dari tanah itu, Sapira lalu berkata tidak benar. Ia berbohong kepada Petrus sama seperti Ananias suaminya. Akhirnya Petrus mengingatkan Sapira untuk dia berkata jujur dan jangan berbohong. Tetapi adik-adik, Sapira tidak menghiraukan nasihat dari Petrus. Dia tetap berbohong dan tidak mau jujur. Dan pada hari itu juga, sama seperti Ananias, Sapira pun mati karena dia berbohong. Nah adik-adik, inilah kuburan dari dua orang yang mati karena dia berkata tidak benar. Mereka adalah Ananias dan Sapira. Adik-adik, sekolah minggu, kita sudah mendengarkan tentang Ananias dan Sapira. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau menginginkan anak-anak itu harus jujur, berkata yang benar, tidak berbohong. Tidak berbohong kepada kedua orang tua, tidak berbohong kepada teman, tidak berbohong kepada saudara. Selalulah berkata jujur, berkata yang benar. Itulah yang ingin Tuhan mau dari kita. Untuk itu lakukanlah sebagai anak-anak Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Setiap apa yang kita perbuat pasti ada akibatnya. Kalau kamu berbohong, kamu pasti menerima akibatnya. Satu, kamu pasti ada ketakutan dalam hidupmu. Kamu akan dibayang-bayangi rasa ketakutan. Kedua, dijauhi teman. Ketiga, kamu selamanya tidak akan dipercayai oleh teman-temanmu. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkata benar, tidak suka berbohong, dan hidup di dalam firman. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 4 ayat 25a. Efesus 4 ayat 25a. Dikatakan demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Untuk itu, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kita, supaya kita bisa lebih lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran, jauh dari kebohongan, karena itulah yang Tuhan sukai dari anak-anak Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berucap jujur, yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan sebagian dari persembahan kita. Jangan lupa adik-adik diangkat tangannya, tangan manusia, sambil kita mengucapkan, Tuhan, inilah persembahanku, aku tidak berbohong. Berkati Tuhan. Amin. Adik-adik, persembahannya dapat kita berikan kepada GSM atau guru sekolah minggu atau ke perhalado kita masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, Ingatkan ya ke orang tuanya masing-masing. Baik adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat pujian Betapa Hatiku.
Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepala. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dari Kakak Yohana. Tetap ibadah online setiap hari Minggu jam 7 pagi di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dari Kakak Berta. Salam hangat untuk adik-adik yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dari Kakak Maria. Jangan lupa ya adik-adik, tetap jaga jarak dan pakai masker. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu dari Kakak Yanti. Jangan lupa ya adik-adik, harus tetap rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ini dari Kakak Grace. Pesan saya tetap semangat biar juga kita ibadah di rumah, dan jangan lupa persembahannya tetap diberikan kepada guru sekolah minggu atau perhalado week masing-masing. Terima kasih.